Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan serta kesempatan untuk melanjutkan perkuliahan kita walaupun dalam situasi daring seperti saat ini. Salawat bertangkaikan salam marilah kita aturkan kepada ruh junjungan alam Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kemudian dengan berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan memetakan beberapa pembahasan kami pada hari ini. Yang pertama adalah metabolisme asam amino, yang kedua dilanjutkan dengan penguraian asam amino, yang ketiga siklus urea, keempat biosintesis protein, dan yang kelima gangguan metabolisme asam amino. Baiklah, untuk pembahasan pertama mengenai metabolisme asam amino akan saya jelaskan sendiri. Asam amino merupakan senyawa penyusun protein yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Setelah protein dirombak, maka akan disisakan asam amino yang untuk tubuh itu diserap sehingga kerja tubuh lebih baik. Tahap awal pada metabolisme asam amino berkaitan dengan pelepasan gugus amino. Nah, asam amino bagi tubuh terdapat 20 jenis asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh dan 8 jenisnya itu berasal dari luar tubuh yang kita sebut dengan asam amino esensial. Yang mana diantaranya adalah isoleusin, lisin, triptofan, fenilalanin, metionin, kemudian ada triofan, ada valin, dan juga ada lisin. Selanjutnya, dua proses utama dalam metabolisme asam amino kita sebut dengan transaminasi. Transaminasi merupakan proses pelepasan gugus amin dari asam amino, di mana gugus amin ini akan diberikan kepada asam keto. Asam keto di sini bisa berupa asam piruvat, E-ketoglutarat, ataupun oksalaosetat. Yang kedua adalah diaminasi. Diaminasi merupakan proses pelepasan gugus amin dari asam amino, di mana gugus amin ini yang dilepaskan dari asam amino akan berubah menjadi urea atau amonia. Pada slide ini kita diperlihatkan bagaimana ikatan kimia dari alanin dan E-ketoglutarat di mana nantinya akan menghasilkan asam piruvat yang merupakan hasil dari perombakan atau hasil dari transaminasi alanin ini, di mana gugus amino dari alanin akan dipindahkan ke E-ketoglutarat dan sehingga hanya menyisakan asam piruvat saja. Sedangkan untuk glutamat di sebelah kanan ini adalah hasil dari ikatan gugus amin bersama dengan E-ketoglutarat. Selanjutnya gambar yang di bawah adalah E-ketoglutarat dengan asam amino lagi, di mana di sini dijelaskan juga adanya enzim aminotransferase yang membantu proses transaminasi yang menghasilkan L-glutamat dan juga asam keto. Nah, teman-teman juga bisa melihat bahwa di sini ada namanya PLP. PLP ini merupakan pembantu dari proses transaminasi yang kita sebut dengan piridoksil fosfat. Di mana piridoksil fosfat ini merupakan vitamin B kompleks yang bersifat sebagai atau piridoksil fosfat ini merupakan kofaktor dalam berbagai reaksi metabolisme, baik itu pada reaksi transaminasi ini maupun diaminasi dan juga dekarboksilasi. Pada slide selanjutnya kita akan membahas tentang diaminasi. Diaminasi seperti yang saya sampaikan tadi, diaminasi merupakan proses yang terjadi pada metabolisme asam amino, di mana gugus amin yang dilepas dari asam amino akan berubah menjadi urea ataupun amonia yang nantinya akan dikeluarkan dari tubuh. Dan biasanya diaminasi ini terjadi di hati dan sebagian kecil terjadi di ginjal. Diaminasi rupanya terbagi atas dua reaksi. Yang pertama adalah reaksi oksidatif dan yang kedua adalah reaksi non-oksidatif. Yang mana perbedaan utamanya adalah enzim atau koenzim yang membantu aktivitas enzimnya, yaitu NAD positif.
Selanjutnya adalah diaminasi oksidatif. Biasanya diaminasi oksidatif ini terjadi pada keadaan aerobik, yang bahan utamanya itu adalah L-glutamat yang berasal dari transaminasi. Enzim yang bekerja untuk mengkatalis pada proses ini adalah L-glutamat yang dibantu oleh NAD atau NADP positif. Reaksinya diduga terjadi dalam dua tahap. Yang pertama dehidrogenasi dan hidrolisis. Reaksinya diduga NADH yang terbentuk pada tahap pertama ini akan dioksidasi melalui rantai transport yang hasilnya akan disimpan dalam bentuk ATP. L-glutamat adalah enzim alosentrik yang dihambat oleh modulator spesifik, yaitu seperti ATP, GTP, dan NADH. Dan walaupun dihambat, rupanya dia juga mempunyai pemacu aktivitas yang bernama ADP, GDP, dan beberapa asam amino. Aktivitas juga dipengaruhi oleh hormon tiroksin dan beberapa steroid. Pada slide ini kita diperlihatkan bagaimana ikatan kimia pada glutamat yang ditambah dengan NAD positif ditambah air. Penambahan air ini disebut dengan hidrolisis. Kemudian reaksinya menghasilkan E-ketoglutarat ditambah urea atau amonia yang juga didapatkan atom hidrogen dan NADH sebagai energi. Urea atau amonia yang ada di hasil proses diaminasi oksidatif ini akan dikeluarkan dari dalam tubuh karena bersifat racun. Teman-teman bisa melihat pada asam aminoglutamat ada NH3 positif. Nah, NH3 positif ini akan dikeluarkan menjadi NH positif yang merupakan urea. H2O yang dihidrolisis tadi akan mengalami dehidrogenasi dengan dikeluarkannya H positif dari proses ini karena adanya E-ketoglutarat ditambah H positif, NH positif, dan juga NADH. Selanjutnya adalah diaminasi non-oksidatif. Diaminasi non-oksidatif ini ialah perubahan L-serin menjadi asam piruvat dan dikatalis oleh serin dehidratase. Perubahan treonin menjadi E-ketobutirat oleh treonin dehidratase dan lain reaksi yang sejenisnya. Golongan enzim yang mengandung piridoksal fosfat sebagai gugus prostetisnya. Jadi, enzim yang mengandung piridoksal fosfat sebagai gugus prostetisnya juga dipakai pada diaminasi non-oksidatif. Selanjutnya kita juga akan membahas tentang penguraian asam amino, di mana melalui reaksi katabolisme, penguraian juga bisa dikatakan sebagai katabolisme. Nah, protein dipecah menjadi asam amino, namun asam amino belum sampai di situ kerjanya. Asam amino masih harus diuraikan lagi sehingga bisa digunakan sebagai sumber energi atau bisa untuk memenuhi beberapa kebutuhan tubuh kita. Senyawa ini bisa didaur ulang untuk membuat protein atau juga menjadi urea melalui proses oksidasi. Nah, urea ini akan dikeluarkan oleh tubuh. Selain memecah protein, katabolisme juga bisa memecah glikogen menjadi glukosa. Slide selanjutnya kita akan membahas tentang katabolisme glutamat. Asam aminoglutamat memiliki beberapa jalur degradasi yang menghasilkan senyawa-senyawa berbeda dan berperan dalam proses TCA atau siklus Krebs. Senyawa-senyawa ini dapat diubah menjadi glukosa melalui jalur gluconeogenesis. Reaksi degradasi glutamat terbagi dua. Yang pertama reaksi degradasi glutamat 1 dan reaksi degradasi glutamat 2. Untuk reaksi degradasi glutamat 1 bisa kita lihat pada gambar yang paling bawah pada slide 12 ini. Reaksi diaminasi yang dikatalis oleh enzim glutamat dehidrogenase atau GDHS. GDHS mengkatalis reaksi reversible dan terlibat dalam kedua fungsi anabolik dari biosintesis glutamat dan fungsi katabolik pemanfaatan glutamat, tergantung pada organisme dan juga kondisi organisme tersebut. Nah, berarti reaksi degradasi glutamat 1 ini memakai peran diaminasi untuk prosesnya.
Reaksi degradasi yang kedua adalah reaksi transaminase, yaitu pemindahan gugus E-amino dari suatu L-amino. Reaksi ini dikatalis oleh enzim aspartat transaminase. Untuk gambarnya teman-teman bisa kembali ke slide 12, di mana gambarnya berada di paling atas yang gambar kecil. Nah, L-aspartat yang dihasilkan dapat mengalami reaksi yang lebih lanjut menghasilkan senyawa fumarat yang dikatalis oleh aspartat amonia liase. Selain itu, reaksi transaminase lainnya dari glutamat akan menghasilkan E-ketoglutarat dengan enzim aminotransferase, dan enzim aspartat transminasi ini berperan dalam reaksi transaminase yang sering ditemukan di hati, jantung, otak, maupun ginjal. Enzim ini akan dilepaskan ke dalam serum jika salah satu organ ini rusak. Nah, penggunaan L-amin lanjut dengan katabolisme leusin. Katabolisme leusin biasanya berlangsung di otot dan mempunyai banyak jalur. Nah, pada kali ini kita hanya membahas satu jalur saja. Katabolisme leusin yang berlangsung di otot ini akan menghasilkan NADH dan juga FADH2 yang diubah menjadi ATP. Tahap pertama adalah transaminasi menggunakan BCAA aminotransferase dengan E-ketoglutarat sebagai reseptornya. Proses ini menghasilkan E-ketosokaprote 4 atau 4-metil 2-oksopentanoat yang kemudian dioksidasi dengan E-ketoasid atau asam keto dehidrogenase atau BCKD yang menghasilkan isovaleri koenzim A. Selanjutnya terjadi dehidrogenase atau keluaran atom hidrogen yang menghasilkan beta-metil metilkrotonil koenzim A oleh isovaleri koenzim A dehidrogenase. Beta-metil koenzim A ini dikarboksilasi, dioksidasi seperti itu oleh biotin yang mengandung enzim yang disebut metilkrotonil koenzim A karboksilase untuk membentuk beta-metil glutakonil koenzim A. Selanjutnya terjadilah hidratase oleh beta-metil glutakonil koenzim A. Enzim yang terakhir berperan adalah HMG koenzim A liase. Seperti teman-teman juga bisa melihat diagram yang telah kami sediakan pada slide 14 ini dengan melihat gambar yang berwarna kuning. Selanjutnya kita akan membahas tentang katabolisme alanin, di mana alanin akan dipindahkan ke sirkulasi oleh berbagai jaringan, yang umumnya adalah jaringan otot. Alanin dibentuk oleh asam piruvat. Hati yang mengakumulasi alanin plasma, kebalikan dari transaminasi yang terjadi di otot dan secara proporsional meningkatkan produksi urea. Alanin dipindahkan dari otot ke hati bersamaan dengan transportasi glukosa dari hati kembali ke otot. Teman-teman juga bisa melihat prosesnya pada gambar yang telah kami sediakan. Ada dua jalur utama untuk memproduksi alanin otot. Yang pertama adalah secara langsung melalui degradasi protein, dan yang kedua melalui transaminasi piruvat dengan bantuan enzim alanin transaminasi atau ALT yang juga dikenal dengan serum glutamat piruvat transaminasi atau SGPT. Nah, gambar yang kami sediakan ini juga bisa menjelaskan tentang bagaimana alanin dikatabolisme. Pada kali ini selanjutnya kita akan membahas tentang katabolisme sistein, di mana sulfur pada katabolisme sistein yang kami cantumkan pada gambar merupakan sintesis sistein yang berasal dari metionin, karena ikatan kimia pada metionin itu terdapat sulfurnya. Kondensasi dari ATP dan metionin dikatalisis oleh enzim metionin adenosil transferase menghasilkan S-adenosil metionin atau SAM. SAM merupakan prekursor untuk sejumlah reaksi transfer metil, misalnya konversi norepinefrin menjadi epinefrin. Akibat dari transfer metil adalah perubahan SAM atau S-adenosil metionin ini menjadi S-adenosil homosistein. S-adenosil homosistein selanjutnya berubah menjadi homosistein dan adenosin dengan bantuan enzim adenosil homosisteinase. Homosistein dapat diubah kembali menjadi metionin
oleh metionin sintase. Yang terakhir adalah katabolisme tirosin. Tirosin yang diproduksi di dalam sel dengan hidroksilase fenilalanin. Setengah dari fenilalanin dibutuhkan untuk memproduksi tirosin. Jika diet, hal ini akan mengurangi kebutuhan fenilalanin sampai dengan 50% apabila kita melakukan diet. Nah, fenilalanin di hidroksilase adalah campuran fungsi oksigenase. Satu atom oksigen yang digabungkan ke air dan lainnya ke gugus hidroksil dan tirosin, reduktan yang dihasilkan adalah tetrahidrofolat kofaktor tetrahidrobiopterin yang dipertahankan dalam status tereduksi oleh NADH dependent. Enzim dihidropteridin reduktase DHPR. Pada gambar, teman-teman juga bisa melihat bagaimana reaksi dari katabolisme tirosin ini yang nantinya juga akan berpautan dengan pembuatan fenilalanin, di mana H2-biopterin H2-biopterin akan dibantu dengan NADH ditambah H dan akan terjadi dihidropteridin reduktase yang hasilnya mengeluarkan NAD dan membentuk H4H1 biopterin. Hasilnya akan terjadi fenilalanin hidroksilase yang menghasilkan fenilalanin dan juga dengan bantuan oksigen maka akan menghasilkan H2O dan juga tirosin akhirnya. Nah, itu untuk kebalikannya. Namun, jika disangkutkan pada katabolisme tirosin, maka tirosin dengan bantuan oksigen akan menghasilkan dengan bantuan fenilalanin. Baiklah, selanjutnya adalah penyampaian materi atau penjelasan materi yang akan disampaikan oleh Zafira. Kepada Zafira dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Saya Zafira, saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai siklus urea. Siklus urea. Siklus urea merupakan siklus metabolisme pertama yang ditemukan oleh Hans Krebs and Kurt Henseleit pada tahun 1932 yang merupakan berkebangsaan Jerman. Mereka berpendapat bahwa urea terbentuk dari amonia dan karbon dioksida melalui serangkaian reaksi kimia yang berbentuk siklus. Nah, siklus inilah yang mereka namakan sebagai siklus urea. Kemudian, siklus urea disebut juga dengan siklus ornitin. Kenapa? Karena hasil akhir dari siklus urea ini selain menghasilkan urea, nantinya juga akan menghasilkan ornitin yang akan digunakan untuk siklus urea lagi. Kemudian, siklus urea merupakan reaksi pengubahan amonia atau rumus kimianya NH3 menjadi urea atau NH2 2 kali CO. Tadi sudah disebutkan bahwa siklus urea merupakan reaksi pengubahan amonia menjadi urea. Sekarang apa itu amonia? Amonia merupakan zat sisa hasil dari metabolisme protein dalam tubuh. Amonia ini bersifat beracun sehingga dapat membahayakan apabila menumpuk di dalam tubuh. Kelebihan amonia dalam tubuh dapat menyebabkan keseimbangan tubuh terganggu dan juga akan mengurangi energi yang dihasilkan oleh tubuh. Reaksi dari siklus urea ini terjadi sebagian besar di hati. Kenapa? Hal ini terkait dengan fungsi hati, yaitu untuk menetralkan racun. Seperti yang telah kita ketahui tadi, amonia ini dia bersifat racun. Kemudian faktor lain yaitu karena enzim-enzim yang bekerja sebagai katalis
terutama terdapat pada mitokondria dalam sel hati. Kemudian, urea yang dihasilkan di dalam hati nantinya akan dilepaskan ke peredaran darah. Lalu, oleh ginjal nantinya urea ini akan dibuang bersama sampah-sampah lain dalam urin. Kegagalan hati melakukan siklus urea nantinya dapat menyebabkan tertimbunnya amonia yang bersifat beracun ini di dalam tubuh, yang mana hal ini akan berbahaya bagi tubuh. Sekarang kita masuk ke tahapan-tahapan yang terjadi pada siklus urea. Pengubahan amonia menjadi urea ini terdiri atas 5 tahapan reaksi, yang mana 2 tahapan terjadi di mitokondria dan 3 tahapan lagi terjadi di sitosol. Nantinya saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai tahapan ini pada slide selanjutnya dengan menggunakan gambar. Langsung saja kita masuk ke tahapan pertama, yaitu sintesis karbomoilfosfat. Amonia nantinya akan diubah menjadi karbomoilfosfat terlebih dahulu. Pengubahan ini dibantu oleh enzim karbomoilfosfat sintetase 1 dengan menggunakan 2 molekul ATP. Hal ini membutuhkan energi, oleh karena itu reaksi ini melibatkan 2 mol ATP yang akan diubah menjadi ADP. Kemudian tahap selanjutnya yaitu pembentukan sitrulin. Karbomoilfosfat diubah menjadi sitrulin dengan bantuan enzim ornitin transkarbomoilase. Enzim ini nantinya akan menggabungkan karbomoilfosfat dengan ornitin menjadi sitrulin dan kemudian melepaskan gugus fosfat. Tahapan ketiga yaitu pembentukan asam argininosuksinat. Sitrulin akan bergabung dengan asam amino aspartat dan membentuk argininosuksinat. Berikut ini merupakan gambaran dari siklus urea. Seperti yang telah kita ketahui tadi, bahwa reaksi dan tahapan-tahapan pada siklus urea ini terjadi di mitokondria dan juga sitosol. Nah, pembentukan urea ini diawali dengan amonia, yang mana rumusnya yaitu NH3. Nantinya, NH3 akan bergabung dengan CO2 dan dibantu oleh enzim karbomoilfosfat sintetase 1 dan dibantu juga oleh 2 ATP yang menjadi sumber energi yang nanti akan diubah menjadi 2 ATP dan menghasilkan karbomoilfosfat. Karbomoilfosfat akan diubah menjadi sitrulin dengan bantuan enzim ornitin transkarbamilase. Sitrulin di sini dia masih di dalam mitokondria. Kemudian sitrulin akan keluar dari mitokondria menuju sitosol yang nantinya akan membentuk argininosuksinat. Pembentukan argininosuksinat ini dibantu oleh asam amino aspartat dan juga enzim argininosuksinat sintetase dengan bantuan ATP sebagai sumber energi yang akan diubah menjadi AMP dengan melepaskan gugus fosfat. Selanjutnya, argininosuksinat yang telah dibentuk tadi akan menghasilkan 2 bentuk. Selanjutnya, argininosuksinat yang telah dibentuk tadi akan menghasilkan 2 bentuk atau dipecah menjadi 2 bentuk, yaitu arginin dan juga fumarat. Hal ini dibantu oleh enzim argininosuksinase. Fumarat dia akan melanjutkan prosesnya ke siklus Krebs, sedangkan arginin yang dibentuk tadi dia akan tetap melanjutkan prosesnya pada siklus urea. Setelah itu, arginin akan menghasilkan atau akan dipecah menjadi 2 bentuk produk atau zat, yaitu urea dan ornitin dengan bantuan enzim arginase.
Urea ini dia akan dikeluarkan dari dalam tubuh dan juga H2O dengan melalui proses ekskresi. Sedangkan ornitin dia akan digunakan lagi untuk proses atau reaksi dari siklus urea. Begitu seterusnya reaksi atau tahapan-tahapan yang terjadi pada siklus urea yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga membentuk suatu siklus. Demikianlah penjelasan sederhana saya mengenai siklus urea. Atas perhatian teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Zafira yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan kami Wulan Nuzulia Putri. Kepada Wulan dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang biosintesis protein. Sintesis protein atau biosintesis protein adalah proses pembentukan partikel protein yang di dalamnya melibatkan RNA dan dipengaruhi oleh DNA. Dalam proses sintesis protein, DNA menjadi sumber pengkodean asam nukleat untuk membentuk asam amino. Tahapan sintesis protein ada dua, yaitu transkripsi dan translasi. Secara garis besar, proses protein dimulai dari DNA, kemudian pembentukan RNA, dan diakhiri dengan pembentukan protein. Dan proses ini disebut central dogma. Baiklah, mari kita masuk kepada proses pembentukan sintesis protein atau biosintesis protein ini. Yang pertama yaitu transkripsi. Transkripsi adalah proses pertama dari central dogma tadi. Merupakan proses transfer instruksi gen dari DNA ke mRNA. mRNA sendiri dianggap sebagai pembawa pesan. Itulah kenapa DNA membutuhkan mRNA yang berfungsi sebagai pembawa pesan, agar kode genetik dari DNA bisa disampaikan kepada ribosom. Jadi tugas mRNA ini adalah menyalin kode genetik DNA dan membawa menuju ribosom untuk proses selanjutnya. Baiklah, setelah kita membahas apa itu transkripsi, mari kita masuk kepada bagian bagaimana transkripsi ini melakukan tugasnya dalam proses sintesis protein ini atau biosintesis protein ini. Tahapannya yaitu yang pertama, di dalam nukleus RNA polimerase akan memisahkan untayan DNA menjadi dua bagian dengan cara bergerak dari terminator ke promoter. Selanjutnya, ketika RNA polimerase telah sampai ke promoter, maka proses inilah yang dinamai inisiasi. Selanjutnya, RNA polimerase akan kembali ke terminator dan akan membentuk mRNA. Proses ini disebut elongasi. Ketika RNA dan mRNA telah sampai ke terminator, maka proses dari transkripsi ini berakhir, dan berakhirnya proses ini disebut terminasi. Jadi kesimpulannya, dari proses transkripsi ini ada 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Untuk inisiasi, pada tahapan ini RNA polimerase akan memecah atau memisahkan untayan DNA. Seperti yang diketahui, DNA itu memiliki segmen-segmen yang disebut gen. Gen memiliki bagian-bagian ujung yang disebut terminator dan promoter. RNA polimerase akan bergerak dari terminator ke promoter untuk memecah DNA. Proses inisiasi baru akan terjadi ketika RNA polimerase sampai ke bagian promoter. Untuk tahapan elongasi terjadi ketika proses RNA polimerase kembali ke terminator. Di sini terjadi pembentukan mRNA untuk menyalin kode-kode genetik DNA. Dan yang terakhir yaitu proses terminasi. Pada tahapan ini, untayan mRNA telah selesai dibentuk dan dilepaskan dari DNA.
mRNA yang membawa salinan kode genetik DNA akan pergi menuju ribosom. Di ribosom inilah terdapat tahapan kedua dari sintesis protein, yaitu translasi. Translasi adalah proses penguraian dan penerjemahan kode-kode hasil salinan DNA yang dibawa oleh mRNA untuk nantinya menghasilkan polipeptida untuk menyusun protein. Baiklah, mari kita masuk bagaimana cara kerja dari translasi ini. Seperti halnya transkripsi, translasi juga terjadi 3 tahapan. Tahapan pertama yaitu inisiasi. Tahapan ini, kodon pertama mRNA akan bertemu dengan ribosom. Kodon ini disebut kodon start. Kodon start ini adalah berlogo AUG. Tahapan selanjutnya setelah inisiasi adalah elongasi. Pada tahapan ini, kodon yang dibawa mRNA akan diterjemahkan menjadi asam amino. Setelah itu, masing-masing dari asam amino ini akan membentuk tRNA, yang kemudian digabungkan dari asam amino tersebut akan membentuk rantaian polipeptida. Baiklah, tahapan terakhir dari translasi ini dinamai terminasi. Proses translasi berakhir ketika kodon stop bertemu dengan ribosom. Kodon stop ini terdiri atas 3, yaitu UAA, UAG, dan UGA. Untuk pada gambar, yang menjadi kodon stop adalah AUU, karena dia bertemu dengan UAA. Jadi dapat disimpulkan untuk tahapan translasi ini sama halnya dengan transkripsi, ada 3 tahapan, yaitu yang pertama inisiasi. mRNA terdiri atas kodon-kodon DNA, yang kemudian kodon pertama atau kodon start itu akan bertemu dengan ribosom. Tahapan kedua yaitu elongasi. Kodon dari mRNA langsung menerjemahkan asam amino tersebut, dan rangkaian asam amino itu dibantu dengan tRNA akan dibentuk menjadi polipeptida. Lalu proses yang terakhir yaitu terminasi. Tahapan terakhir ketika kodon terakhir atau kodon stop bertemu dengan ribosom. Setelah proses translasi selesai, maka didapatkanlah rantai polipeptida, yang nantinya akan diproses lagi menjadi protein tertentu. Pada saat inilah proses sintesis protein berakhir. Baiklah, dengan berakhirnya tahapan terakhir dari translasi ini, maka berakhir pula untuk materi biosintesis. Mohon maaf apabila ada kesalahan, saya kembalikan kepada moderator. Gangguan yang pertama adalah fenilketonuria. Fenilketonuria terjadi ketika kadar asam amino atau protein yang asam amino fenilalanin khususnya dalam darah terlalu tinggi, akibat penderitanya tidak bisa menguraikan asam amino fenilalanin dalam tubuh, sehingga fenilalanin ini pun menumpuk. Pada dasarnya, kelainan ini adalah kelainan bawaan lahir akibat kelainan genetik. Gejala fenilketonuria biasanya akan muncul secara bertahap. Contoh gejalanya adalah terjadinya kejang-kejang, tremor, atau gemetar pada anak, dan juga pertumbuhannya yang cukup lambat. Berdasarkan tingkat keparahannya, fenilketonuria ini terbagi atas 2, yaitu fenilketonuria berat atau klasik dan juga ringan. Pada fenilketonuria berat, enzim yang dibutuhkan untuk mengubah fenilalanin hilang atau berkurang dengan drastis. Kondisi ini bisa menyebabkan kadar fenilalanin dalam tubuh sangat tinggi dan terjadi kerusakan otak yang parah. Pada fenilketonuria ringan, enzim masih bisa berfungsi, walaupun tidak sebaik yang normal. Kondisi ini menyebabkan penumpukan fenilalanin tidak terlalu tinggi daripada penyakit fenilalanin berat. Yang kedua, gangguan metabolisme asam amino adalah maple syrup urine disease atau MSUD, yang biasa kita serup dengan urin sirup maple. Nah, pada urin sirup maple ini terjadi ketika tubuh tidak mampu menyerap asam amino, utamanya untuk asam amino isoleusin, lisin, dan valin. Penyakit ini juga bawaan lahir akibat mutasi gen. Anak yang mengidap penyakit urin sirup maple ini mewarisi 2 salinan mutasi gen yang masing-masing dari ayah dan ibunya. Nah, selain karena kelainan genetik, rupanya urin sirup maple ini juga bisa diturunkan ke keturunan kita. Apabila ayah dan ibu memiliki gen pembawa
urin sirup maple ini, maka kemungkinan 25% anaknya akan menderita MSUD serta 50% akan menjadi pembawa gen penyakit MSUD ini. Asam amino dalam tubuh memang baik, namun jika kadarnya terlalu tinggi akan bisa membahayakan tubuh. Ketidakmampuan tubuh mencerna asam amino pada penyakit ini disebabkan oleh kelainan genetik yang membuatnya terhambat memproduksi enzim pencernaan. Walaupun demikian, rupanya penyakit urin sirup maple ini juga bisa menyebabkan terjadinya gangguan otak. Gangguan selanjutnya adalah alkaptonuria. Alkaptonuria merupakan terjadi ketika tubuh tidak mampu memecah asam amino tirosin dan juga fenilalanin dengan baik. Artinya ini berkaitan dengan katabolisme tirosin yang saya jelaskan di awal tadi. Ketika penderitanya mengalami penyakit ini, maka urinnya akan berwarna kecoklatan ketika terpapar udara. Kondisi ini juga disebabkan oleh mutasi gen, yaitu gen homogentisate 1 dan juga 2 dioksigenase atau HGD. Mutasi gen HGD menyebabkan enzim homogenitase oksidase yang diperlukan untuk memecah asam amino tidak bekerja dengan baik. Akibatnya, proses penguraian asam amino baik tirosin dan fenilalanin akan terganggu. Gangguan pada sistem penguraian ini juga menyebabkan penumpukan asam homogentisat di tubuh. Nah, penumpukan asam homogensitat inilah yang menyebabkan timbulnya gejala alkaptonuria. Selain urin penderita yang berwarna kecoklatan atau bahkan hitam, alkaptonuria juga bisa menyebabkan kulit, telinga, dan kuku penderitanya tampak kehitaman, namun tidak secara menyeluruh, hanya beberapa bagian saja. Alkaptonuria ini merupakan kondisi yang berkembang secara bertahap. Pada awalnya, alkaptonuria jarang menimbulkan gejala, namun apabila tidak ditangani dengan tepat dan secara serius, kondisi ini bisa menyebabkan timbulnya komplikasi seperti batu ginjal, kerusakan katup jantung yang bisa membahayakan diri kita. Alkaptonuria dapat diturunkan dari orang tua ke anak. Maka dari itu, baik-baiklah dalam jaga kesehatan tubuh kita. Karena mungkin bukan kita yang merasakannya secara drastis, tapi anak keturunan kita. Baiklah, dengan tersampaikannya materi terakhir, maka selesailah sudah pemaparan materi dari kelompok 8. Kami harap apa yang kami sampaikan bisa menjadi sumber informasi untuk teman-teman semua yang menambah pengetahuan teman-teman mengenai metabolisme asam amino. Namun kami juga berharap teman-teman tidak akan puas dengan penjelasan dari kami, sehingga teman-teman dan kami juga akan banyak menguak informasi yang lebih detail mengenai metabolisme asam amino ini. Kami juga sadar bahwa kami dalam menyampaikan informasi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu kami sangat membutuhkan kritik dan juga saran dari teman-teman semua sehingga bisa menjadi bahan evaluasi diri bagi kami sehingga bisa lebih baik dalam penyampaian berikutnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas salah dan kurang. Kepada Allah kami mohon ampun dan kepada teman-teman dan ibu kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.